Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengisahkan satu kisah benar-benar nyata di tempat kelahiran saya. Kejadiannya itu tentang nenek saya, kakak sulung dari kakek saya dari pihak ibu. Ceritanya pada maksud saya pada zaman itu kondisi Indonesia belum merdeka. Masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Nenek suami beliau meninggal waktu beliau masih muda. Untuk menghindari dari kesedihan yang berlarut-larut, beliau mengikuti pengajian, kegiatan dan sebagainya dengan tekun, dan kegiatan beliau didukung oleh kakek saya yang saya sebut Datuk. Setelah sekian waktu berlalu, dari pemerintah Belanda diberi kesempatan setiap warga yang benar-benar mumpuni ilmunya dan ingin memperdalamnya diizinkan mempelajari lebih dalam di Saudi Arabia. Sebelumnya saya akan bercerita kejadian yang dialami oleh nenek saya, kami sebut nenek Ajay. Di kampung kakek saya namanya Dusun Sawah. Di hulu Sungai Musi. Dan waktu itu belum ada yang namanya MCK atau jamban pribadi. Semuanya mengakses Sungai Musi yang masih bersih airnya. Kejadiannya pada waktu itu pada bulan Ramadan, karena kehabisan air, nenek pergi ke Sungai Musi yang di bawah rumah. Karena rumah beliau di tebing, Sungai Musi bisa dilihat dari atas dari rumahnya. Untuk menuju Sungai Musi, banyak pohon-pohon yang tumbuh produktif seperti pohon durian, pohon nangka, pohon mangga, pohon pit, dan lain sebagainya. Beliau berjalan membawa tabung bambu yang dihasil lubang di atasnya, yang biasa kami sebut, bahasa kami itu gigi. Beliau bawa 2 gigi untuk ambil air wudhu dan beliau untuk air di rumah. Karena kalau bawa ember waktu itu sukar sekali karena di tebing. Yang membawa air memakai tabung bambu lebih mudah membawanya. Sewaktu beliau berjalan menuju sungai, beliau melihat pohon duren tergeletak di tanah. Waktu itu baru selesai hujan lebat. Beliau melihat
Astagfirullahaladzim. Ya, pohon durian kamu rubuh sekarang kena tertimpa hujan ya, hujan lebat yang deras ya. Terus karena pohon durian itu melintang di tengah jalan, beliau melangkahinya udah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pohon durian lewat ya, beliau gitu berkatakan. Setelah itu beliau turun perlahan ke Sungai Musi. Jangan, karena jalan licin, takut tergelincir. Sampai Sungai Musi beliau bersih-bersih semuanya, ambil wudhu, mengisi giginya, tabung bambu airnya, langsung pulang kembali ke rumah. Hal yang sangat membuat beliau terkejut, pohon durian yang terletak di tanah tadi sekarang telah berdiri lagi. Beliau mengusap mata beliau sekali, 2 kali, 3 kali. Tetap aja pohon durian itu berdiri di depan beliau. Dia berucap istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, apa saya lihat. Tetapi setelah beliau menyadarinya, beliau bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah ya Allah. Beliau betul. Terus beliau cepat pulang ke rumah, cuci kaki, membentak sejadah, dan sujud syukur di atas sejadah. Alhamdulillah ya Allah, Kau beri hamba kesempatan menerima itu qadar ya Allah. Satu hal yang dia sadari adalah atas izin dari ridha Allah, beliau mendapat kesempatan mendapat berkah malam Lailatul Qadar. Beliau terus sholat. Setelah sholat beliau sholat malam, beliau sahur. Setelah sahur sholat fajar, menjelang fajar, sholat subuh. Terus beliau sholat berzikir sampai menjelang matahari terbit. Setelah kajian itu, seperti biasanya, beliau pergi ke rumah kakek. Terus biasa untuk bersilaturahmi karena beliau di rumahnya sendiri. Karena beliau udah besar, sering main di rumah kakek. Sedang beliau duduk gitu, beliau disamperin oleh kakek, datu saya kakek, datu itu mengatakan begini, Min, mau nggak kamu naik haji? Beliau kaget. Saya Mer, mereka adik kakak tuh menyebut nama kakek saya, namanya Matamer. Iya, ini ada jatah dari pemerintah naik haji gitu. Ah, tak mungkin saya pergi naik haji, kata nenek itu. Saya kan punya uang. Kakek ngomong, iya ini kan jatah dari pemerintah, kita ambil sayang dan jatah sekian, dilihat itu kamu lah yang pantas, kamu aja, kata nenek ke kakek. Adik kakak tuh saling menyarankan, enggak, kamu aja, kalau saya kan masih muda dan kamu aja yang kesana ke Mekah ya. Kakek memujuk nenek. Dia mengatakan, gimana anak-anak saya nanti tinggal sama siapa? Terus kakek berkata, anak kamu itu saya yang ngurus. Padahal anak kamu itu kan ponakan saya, berarti anak saya juga. Kamu gak usah khawatir. Bener nih, kata nenek. Iya bener. Kalau gitu baiklah,
Kata nenek menyanggupinya. Kakek menyarankan, udah kalau gitu sekarang kamu siapkan semua pakaian-pakaian yang perlu dibawa ke Mekah. Soal surat menyurat, purun lainnya saya yang urus, kata kakek. Baiklah. Terus beliau pulang. Sampai di rumah beliau menangis, alhamdulillah ya Allah, cara saya tidak mungkin ke sana, kata nenek itu. Mana janda, gak punya uang. Atau rezekimu ya Allah, rezeki dari bunda saya dapat diberikan atau untuk menaik haji ke Mekah. Karena jaraknya jauh antara bulan Ramadan ke bulan Zulhijjah, nenek banyak kesempatan untuk mempersiapkan segala keperluannya. Setelah waktu pada bulan Zulhijjah, berangkatlah beliau ke Mekah atas izin asas biaya dari pemerintah. Jadi dalam hal ini setiap orang itu ada baiknya, ada jeleknya juga. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun dengan segala penderitaan yang kita rasakan. Tetapi walaupun demikian, ada juga kebaikan-kebaikannya. Contohnya, sekarang banyak terdapat gedung yang dibangun seperti gedung sate, geminting gitu. Gedung yang lain yang kuat bangunannya, karena mereka membangunnya benar-benar sesuai aturan yang berlaku. Bahannya cukup, waktunya cukup, tidak mengalih bahan dan sebagainya. Jadi Indonesia sekarang banyak heritage dari zaman Belanda, bendungan-bendungan dibangun sampai sekarang masih ada. Itu contohnya yang baiknya. Jeleknya sih jangan bilang, banyak juga sih kalau dibilang. Jadi kalau yang jelek itu pasti ada baiknya, kalau baik itu pasti ada jeleknya, hanya persentase saja yang berbeda. Kembali cerita nenek tadi, beliau berangkat ke Mekah dan mukim di sana, di Mekah dan Madinah selama 7 tahun. Semua buku-buku kuning beliau lalap dan beliau tahu, pelajari semuanya. Menjelang tahun 1145, 1142, Perang Dunia berkecamuk. Jepang, Jerman, dan Italia bersatu melawan Sekutu. Waktu itu Belanda udah kebat-kebit. Bukannya karena Jepang mulai datang ke Indonesia. Kakek cepatnya mengirim telegram untuk nenek, Min, sekarang kamu pulang secepatnya. Dengan izin Allah, nenek pulang sampai ke tanah air. Nama beliau Regimin diganti jadi Haji Rohmah. Kami manggilnya Nini Ajay, Nini Haji gitu ya. Nini Ajay itu bahasa Rejang. Nah, beliau sejak itu mulai mengajar, banyak sekali orang diajarnya. Beliau tidak pernah meminta balasan, karena beliau merasa beliau dapat berangkat ke Mekah atas izin Allah, walaupun biayanya dari Belanda. Beliau tidak pilih kasih, siapapun yang mau belajar akan beliau ajari dengan ikhlas, dari A sampai Z, sampai murid-muridnya benar-benar menguasai ilmunya.
Beliau tidak pernah meminta bayaran, tetapi kalau beliau dikasih, beliau kasih terima. Beliau kasih terima karena melakukan rezeki dari Allah tuh tidak boleh. Beliau berumur panjang. Saya masih ingat waktu itu, kalau saya masih kecil, ikut tante saya yang bungsu, anak kakek yang bungsu, menunggu rumah yang di dusun sawah wajang rusak. Jadi tante saya ngomong gini, wah titip mana ya? Saya pergi, ya boleh. Hari itulah saya menjadi murid, salah satu murid beliau, walaupun saya masih balita waktu itu. Beliau suka cerita dari cerita Nabi Adam alaihissalam, banyak ceritanya. Kalau saya masih kecil, ya kadang ada yang ingat, ada yang lupa. Beliau mencoba menanamkan kaidah-kaidah Islam ke diri saya, anak kecil. Betul, anak itu berat batu. Kalau udah tersirat tidak mudah lupa lagi. Daripada kalau orang dewasa berat cair, berat air. Kalau udah mudah susah mudah lupa, susah ingat mudah lupa. Kalau anak kecil susah lupa, mudah ingat, susah lupa. Akhirnya beliau sering membimbing saya. Beliau kalau di tante saya untuk pergi keperluan sekitar jam 9, jam 7 gitu, beliau ngambil wudhu. Saya tanya, Nek, masa sholat subuh kalau udah matahari udah terbit? Beliau tertawa, ini bukan sholat subuh cu, ini teh sholat duha. Oh duha ya? Iya, sholat duha. Sholat minta rezeki dari Allah SWT. Ya apa Nek? Rezeki aja. Apa rezeki? Rezeki itu banyak, rezeki kesehatan, rezeki macam-macam. Oh begini ya. Saya sebagai anak kecil langsung aja dulu di sajadahnya. Tapi beliau seorang yang bijaksana. Mau sini. Apa Nek? Kamu mau lihat Mekah nggak? Mau. Nih, lihat nih Mekah. Beliau katakan, beliau menuju di ujung tasbih. Tasbih itu kalau digelap tuh bercahaya. Terus saya lihat Mekah, kotak apa? Kotak hitam nih. Kotak hitam itu Ka'bah. Beliau, itu adalah kiblat kita Islam. Kalau mau sholat menghadap ke Ka'bah. Oh ya Nek, ya. Ayo balik lagi, satu lagi. Itu Masjid Nabawi, bener. Nah, sedang seasik nonton mengintip di tasbih, ujung tasbihnya, beliau cepat sholat duha dan zikirnya dikurangi karena beliau tahu beliau ketitipan anak kecil. Gitu, saya bertanya, beliau udah selesai sholat duhanya. Beliau bercerita dari A sampai Z dan banyak yang dapat saya rekam. Kita seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, banyak nabi-nabi yang lain. Setelah itu tante udah pulang sampai ke rumah, dijemput ke rumah nenek. Wah, anak gak nakal? Enggak. Terus setiap harinya saya. Itulah faktanya bagi orang yang mengakui adanya malam Lailatul Qadar. Salah satunya nenek haji itu, nenek haji Rohmah. Beliau ceritanya seorang janda, nggak punya uang. Kalau Allah ridho, kita ke Mekah. Rezeki dari mana? Itu Masya Allah. Yang penting kita berpercaya kepada Allah, punya mimpi. Berdoa kepada Allah, Allah akan kasih rezeki itu kita. Sekarang beliau udah tiada. Apa yang beliau sampaikan kepada saya sampai saat ini
masih tersisa dalam hati saya yang paling dalam. Beliau punya senyum yang lembut. Saya ingat saya tidak pernah beliau berkata yang keras atau membentak. Selalu dalam posisi sayang. Saya baru berpikir beliau punya anak-anak, semuanya di rumah kakek, sehingga saya merasa putra beliau itu seperti orang tua kandung saya aja. Semuanya menyayangi saya. Saya masih ingat putra beliau nama Ciola Aman dulu. Dia pergi pasti dia bawa oleh-oleh untuk anak, untuk Nana. Karena dalam keluarga kami yang nama anak itu ada banyak. Ada nama Riana, Zuliana, Yohana, Suryana. Jadi harus jangan ketukar, karena beliau nama putri beliau itu Mariana, panggilannya Ana, panggil saya Nana gitu. Setiap beliau pulang pasti bawa oleh untuk saya. Saya masih kecil, ingat waktu itu dibawa main ke Bengkulu. Beliau yang bawa mobilnya, kami tinggal di Tapak Badri. Itu dibawa ke Pantai Panjang. Pantai Panjang Bengkulu namanya Pantai Panjang, Tri Gading Cempaka. Saya sering dibawa sore hari ke sana. Saya melihat orang kecil-kecil seperti korek api. Saya tanya, kok wah, kecil banget tuh orang? Iya, karena jauh. Sampai ya memang orang. Kembali ke nenek tadi, saya katakan setiap orang harus percaya dengan adanya malam Lailatul Qadar. Soal rezeki itu rahasia Allah. Hanya kita, Allah tuh beri kita, jangan takut untuk bermimpi. Setiap orang punya kesempatan. Allah itu Esa, manusia biasa mempunyai dengan berbagai nama. Kita harus merawat agama yang lain. Orang boleh mengatakan agamanya paling benar. Tapi saya sebagai seorang muslimah, Islam itu adalah benar. Dan sampai sekarang nasihat nenek selalu teringat dalam diri saya. Beliau selalu memberikan satu, selalu berbuat baik, jangan suka mendendam, berilah maaf pada orang lain, karena mendendam itu tidak bagus. Kalau dengan kita mau makan orang lain, itu membuat jiwa kita akan menjadi tenang dan bahagia. Itulah pesan nenek. Saya sampai saat ini masih ingat pada nenek. Waktu beliau wafat, saya masih SD kelas 1 mungkin. Saya ingat lupa dengan waktu beliau wafatnya. Tapi satu hal yang saya ingat adalah nenek mengatakan jangan pernah putus asa akan rahmat Allah. Oleh karena itu saya kata pada saudara sekalian, adik semuanya, gantungkanlah citamu setinggi bintang di langit, dan rendahkanlah hatimu menjadi dasar lautan. Orang rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati adalah orang yang selalu menghargai orang lain, karena di mata Tuhan tuh semuanya sama, tergantung amal ibadahnya saja. Jadi jangan pernah putus asa dengan ridha Allah. Sekian dulu cerita saya kali ini. Semoga bermanfaat pada adik semuanya dan semua yang mendengar video ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.